Ada apa denganmu? Siapa namamu? Kau sepertinya terluka. Bagaimana kalau ikut aku pulang? Budi, kata dokter di kota, aku hamil kembar. Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Asalkan darimu, laki-laki atau perempuan aku suka. Yang terbaik satu laki-laki satu perempuan, supaya kita punya anak lengkap. Budi. Budi, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-10. Kakek memberikan liontin giok pusaka ini kepadamu. Mulai sekarang, kamu adalah penerus grup Santoso. Kakek ini tidak baik kan? Aku masih kecil ayahku dan paman-paman. Jangan bicarakan mereka. Mereka terlalu cinta. Kalau kakek menyerahkan grup kepada mereka, pasti akan hancur cepat atau lambat ayahmu itu. Sejak ibumu pergi, dia tidak pernah bangkit lagi. Paman keduamu juga begitu. Sudahlah, jangan bahas mereka. Sekarang kakek menaruh semua harapan padamu. Nanti setelah kamu menikah, kakek akan memberikan setengah ini kepada menantu cucu yang baik. Kemari, ambillah. Aku mengerti kakek. Baik. Budi, 10 hari lagi kamu akan berulang tahun lagi. Selama ini, siapa yang merayakan ulang tahunmu? Liontin giok itu. Adik perempuan. Kakek, kenapa kamu juga punya liontin giok ini? Juga nak kamu di mana? Pernah melihat liontin giok seperti ini? Aku pernah melihat ibu punya satu. Liontin giok yang persis sama. Benarkah? Di mana? Kakek, jangan khawatir dulu. Tunggu sebentar. Kakek lihat, kedua liontin giok ini sama kan? Sama. Nak ayahmu. Seperti apa wajahnya? Ayah. Kakek tunggu sebentar. Kakek, ini ayah kami. Itu Budi. Itu Budi. Aku akhirnya menemukan Budi. Aku punya cicit laki-laki dan cicit perempuan. Nah, ayah dan ibumu, bagaimana mereka bertemu? Ibu bilang ayah jatuh dari langit dan kehilangan ingatan. Bukan begitu. Aku dengar dari bapak di desa ayah mungkin jatuh dari tebing. Setelah diselamatkan oleh ibu, mereka berdua bersama. Nama ayah diberikan oleh ibu. Kapan itu terjadi? 8 tahun lalu. 8 tahun. Budi hilang. Tepat 8 tahun. Waktunya cocok. Nah, aku adalah kakek buyut kalian. Tapi ibu tidak pernah bilang sama kami soal kakek buyut. Tidak apa-apa. Nanti akan aku jelaskan pelan-pelan. Oh ya, di mana ibu kalian? Ibu bilang pergi kerja. Kerja. Halo, bos. Kamu ajak yang kedua juga. Cepat datang ke rumah tua, keluarga Santoso. Aku sudah menemukannya. Menemukan Budi dan istri, serta anak-anaknya. Mirip. Sangat mirip. Kedua anak ini sama seperti Budi. Saat kecil, benar-benar mirip. Meskipun fotonya agak buram, tapi kelihatan. Dia adalah Budi. Tidak perlu khawatir. Begitu ibu kedua, anak ini kembali semua akan menjadi jelas. Benar.
Bos, aku menyuruhmu mengirim orang untuk menjemput menantu cucu. Kenapa belum ada kabar sampai sekarang? Aku akan telepon sekarang untuk mengejar. Halo, bagaimana situasinya di sana? Apa? Apa katamu? Ada apa? Ada masalah? Ada yang mengaku sebagai karyawan grup Santoso dan membawa Dewi diculik ke dunia gemilang. Siapa yang berani? Berani menganiaya menantu cucuku. Aku akan membuatnya membayar. Kalian masih diam saja. Apa yang kalian tunggu? Cepat pergi, selamatkan menantu cucuku pergi. Aku bilang, padamu menantu cucuku. Jika dia terluka sedikit pun, kalian berdua jangan kembali. Ya, cepat. Kalian semua dengarkan baik-baik. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari menantuku, akan kubuat dia menderita. Ya, Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku, jangan. Pak Naga, kau tidak apa-apa, Pak Naga. Pak Naga, Jangan biarkan dia kabur. Tidak apa-apa. Berani menendangku, kau cari mati ya? mau apa kau? Mau apa? Mau ngapain? Ngapain? Ayo minum dulu biar makin seru. Tolong. Aku masih punya suami di rumah, dan 2 anak. Mereka menungguku di rumah. Tolong lepaskan aku. Sampai detik terakhir masih mikirin suami kamu itu. Berani melawan kata-kata Pak Naga? 2 anak kamu itu dan suami kamu semuanya gak akan beres. Mau lari? Gak bakal bisa. Aku akan telanjangi kamu dan mainin kamu perlahan-lahan. Setelah aku bosan, kamu masih harus tinggal di sini untuk cari uang buatku. Lepaskan aku mohon. Ayo, sayang. Tolong. 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 Berhenti. Tolong. Siapa yang berani mengganggu menantu keluarga Santoso? Kalian siapa? Berani mengganggu urusan Pak Naga? Cepat pergi dari sini. Kurang ajar, berani menyentuh menantu keluarga Santoso? Orang, kemari, tangkap mereka semua. jangan bergerak. Lepaskan aku. Menantu, kamu tidak apa-apa. Kalian siapa? Berani merebut perempuan di tempatku? Buka matamu, lihat baik-baik siapa aku. Belum pernah ada orang yang berbicara seperti itu pada orang Santoso. Berani mengganggu orang Santoso? Masalah ini belum selesai denganku. Dewi Lestari hanyalah gadis desa. Bagaimana mungkin dia orang Santoso? Kalian salah orang, kan? Gadis desa. Dia adalah menantu keluarga Santoso. Berani kau mengganggunya? Keluarga Santoso. Keluarga Santoso di Kota Jaya yang sangat berkuasa. Keluarga Santoso yang berkuasa di Kota Jaya. Kamu bikin aku susah. Tidak. Tidak mungkin. Perempuan itu, Dewi Lestari, mana mungkin dia anggota keluarga Santoso? Apa mungkin suami yang koma itu adalah? Benar. Itu anakku. Berani kalian menantu saya. Tipu dia ke sini dan sakiti dia. Hei orang, potong tangan dan kakinya. Buang dia keluar. Bapak Santoso, saya salah. Bapak Santoso, saya tidak tahu dia menantu bapak saya dan Dewi itu sahabat, ampuni saya sekali ini. Bapak Santoso, saya benar-benar buta, semua karena Sari, perempuan itu menipu saya. Kalau saya tahu dia menantu, Bapak, bahkan, jika Bapak pinjamkan saya 10 nyali, saya tidak berani menyentuhnya, Bapak Santoso.
bilang. Tadi jari yang mana yang menyentuh menantuku? Bapak Santoso, ampun. Bapak Santoso, aku mau jadi budakmu, boleh? Ampuni aku kali ini, Bapak Santoso. Diam. Tadi menantuku hampir kau hampiri. Panggil orang, potong tangan dan kakinya, buang dia, buang ke laut jadi makanan ikan. Bapak Santoso, ampun. Bapak Santoso, Kakak, bagaimana dengan KTV? Lapor polisi saja. Tangkap semua orang ini. Masukkan ke penjara. Baik. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Menantu, kita kan keluarga, jangan sungkan. Anda salah orang. Kakek, ini yang Anda minta, data Nyonya Muda selama 8 tahun. 7 tahun lalu, Tuan Muda menyelamatkan Nyonya Muda, tertimpa papan reklame yang jatuh, dan tidak sadarkan diri. Selama ini, Nyonya Muda harus mengurus anak-anak, dan juga mencari nafkah. Selama 7 tahun, Nyonya Muda bekerja dari pagi sampai malam, di berbagai tempat. Dewi, kamu sudah mendorong 10 gerobak air. Apa kamu kuat? Bagaimana kalau istirahat dulu? Tidak apa-apa, setelah selesai, aku harus pulang untuk merawat suami dan anak-anak. Sekarang, wanita sepertimu, sangat jarang, tidak hanya mengurus suami yang koma, tapi juga 2 anak itu. Kamu benar-benar berat. Tidak apa-apa, asalkan suami dan anak-anakku baik. Aku rela menderita asalkan mereka baik. Malam hari setelah anak-anak tidur, Nyonya Muda masih mengambil pekerjaan cuci piring. Kadang ada pelanggan yang tidak masuk akal. Mereka cari masalah dan tidak membayar. Pergi, pergi, pergi. Pak, upahku kamu belum membayarku. Apa? Kamu memecahkan piringku, masih minta bayaran? Ada keadilan tidak? Sudah bagus aku tidak minta ganti rugi. Bukan aku yang melakukannya. Aku sudah mencucinya dan meletakkannya di sana. Istri kamu yang tidak sengaja menjatuhkan dan memecahkannya. Kamu mau mengelak, ya? Kalau salah, ya harus mengaku. Kalau kamu terus macam-macam, jangan salahkan aku. Aku akan bertindak kasar. Tidak, kamu harus membayarku. Pergi. Tidak kusangka. Dewi demi Budi menderita begitu banyak. Aku malahan akan mengusir mereka. Aku benar-benar bersalah padanya. Ayah. Ayah, kami sudah menjemput Dewi kembali. Dewi tidak terluka, kan? Bapak saya tidak apa-apa. Ibu, Ibu kamu akhirnya kembali. Kakek buyut sudah sangat khawatir. Tenang saja. Ibu tidak apa-apa. Dewi, ini semua salahku. Selama ini kamu dan anak-anak sudah menderita. Bapak jangan berkata seperti itu. Saya juga harus berterima kasih kepada Bapak yang telah menampung kami, dan hari ini juga menyelamatkanku. Kenapa masih memanggilku Bapak? Lihat, ini milik keluarga Santoso. Liontin Giok Pusaka. Dan ini suamimu sekarang sudah dipastikan adalah cucu tertua keluarga Santoso, Budi Santoso. Ternyata, Budi benar-benar cucu tertua keluarga Santoso. Nama aslinya adalah Budi Santoso. Ya, jadi kamu harus memanggilku apa? Aku tahu ibu kamu harus memanggilnya kakek. Kakek, Menantu cucuku, selama bertahun-tahun ini kamu sudah bersabar. Kamu untuk Budi menanggung penderitaan itu. Kakek sudah tahu semua itu. Jadi mulai sekarang kakek pasti akan menggantimu dengan baik. kakek karena Budi adalah cucu tertua keluarga Santoso.
Berarti apakah Budi bisa tertolong? Benar-benar anak yang baik. Jangan khawatir, aku akan mencari tim medis terbaik. Aku jamin, Budi pasti akan bangun. Syukurlah, akhirnya Budi ada harapan sembuh. Kita besok pagi akan menjemput Budi pulang. Asyik, bisa ketemu ayah. Dewi, pulang dan siap-siap ya. Baik, anak-anak, ayo kita pergi. Iya, Ayo. tunggu aku dong. Bos Budi, benar-benar mendapat istri yang baik. Kalau orang biasa, dengar-dengar, menantu cucu, keluarga Santoso. Pasti yang terpikir adalah langsung naik derajat. Tapi Dewi ini, yang terpikir adalah Budi ada harapan sembuh. Iya, Dewi, benar-benar anak yang baik. Kakak. Selamat ya. Punya menantu yang baik. Jadi, kita mulai sekarang harus membalas budi Dewi dengan baik. Baik, ayah yang kedua. Besok kau atur hadiah untuk keluarga Dewi. Aku sendiri menemani ayah menjemput Budi. Baik. Biar kukatakan padamu, sudah 5 tahun, bunga setahun lebih dari 10.000. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Gak sepantasnya. Jangan dibuang. Ada apa? Kalian lagi ngapain? Nak, kamu sudah pulang. Wah, Dewi sudah pulang. Utang keluarga kalian Rp50.000 harus dibayar sekarang. Ayahmu dulu menggadaikan sertifikat rumah. Sekarang tidak bisa bayar, kami tentu datang untuk mengambil rumah. Waktunya belum setahun. Atas dasar apa kalian mengambil rumah sebelum waktunya? Meskipun waktunya sudah tiba, kalian juga tidak bisa bayar. Cepat atau lambat rumah ini harus digadaikan. Sekarang dijual, bisa dapat harga bagus. Aku bilang ya, sekarang ada uang untuk bayar. Kalau tidak ada uang, jangan halangi aku jual rumah. Baik, hari ini aku akan bayar utang kalian, tapi hari ini belum selesai. Sekarang, silakan keluar dari rumahku. Baik, jangan bilang aku tidak ingat persaudaraan. Aku beri kamu waktu 1 hari lagi. Gadis ini bicara besar. Aku lihat apakah kamu bisa mewujudkannya. Ayo, lihat kapan kamu bayar. Dewi, tinggal 1 hari saja. Kita kemana mau cari Rp50.000? Iya tuh. Ibu, tenang saja. Pasti ada jalan. Ini. Ayo, Dewi mereka. Anda berdua besan ya. Saya ayahnya Budi. Ini kakeknya Budi. Budi. Ibu ayah ceritanya panjang. Sebenarnya, Budi. Nama aslinya adalah Budi Santoso. Keduanya adalah keluarganya. Nak, cepat bawa anak-anak dan besan pergi sembunyi dulu. Pamanmu akhir-akhir ini sangat mendesak utang. Jangan sampai kalian terluka. Benar, pamanmu bisa melakukan apa saja. Dewi, jika kamu tidak pergi, akan ada masalah. Ayo pergi. Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku akan cari jalan keluar. Dewi, ada apa ini? Kakek, sebenarnya 2 tahun ini kami untuk mengobati Budi menghabiskan banyak uang berutang banyak. Bisakah Anda meminjamkan saya Rp50.000? Tenang saja, setelah saya bekerja dan menghasilkan uang, pasti akan mengembalikannya. Kamu adalah menantu cucuku. Tidak usah bicara soal pengembalian. Lagi pula uang ini untuk biaya berobat Budi. Kami harus membalas 100 kali lipat. Bos, transfer ke rekening Dewi sebesar Rp5 juta. 5 juta? Jangan, kakek, ayah. Tidak perlu sebanyak ini. Baru 5 juta, tidak banyak. Kakek, sungguh tidak perlu sebanyak ini. Rp50.000 sudah cukup. Ayah, bagaimana kalau kita ikuti Dewi saja? Kami ada di sini. Dewi tidak usah takut kehabisan uang. Baiklah, kalau begitu ikuti saja menantu cucu. Pergi, Ambilkan Rp50.000 untuk nyonya muda. ya. Tenang saja, Ibu. Menantu, ini Rp50.000. Simpan baik-baik. Terima kasih kakek, terima kasih ayah. Kalian jaga anak-anak dulu, ya.
pergi menjenguk Budi. Aku akan menemani orang tuaku untuk melunasi utang paman. Kemari, anak baik. Paman, Kirain siapa? Ternyata kalian keluarga miskin. Sial. Kenapa? Buru-buru amat? Mau ngapain ke rumahku? Minta ditunda beberapa bulan? Mau nagih hutang? Tidak mungkin. Sebentar lagi, aku akan ke rumahmu untuk mengambil rumah. paman, kami datang untuk bayar hutang. Kenapa? Bayar hutang? Tadi ayahmu bilang padaku, belum ada uang. Baru sebentar, uangnya sudah ada. Aku lihat, uang ini asal-usulnya tidak jelas. Kamu ngomong kosong. Itu kami pinjam dari besan. Kalian punya besan? Apa itu Dewi? Jadi pelakor di kota? Kamu. Bibi, kenapa bicaramu kasar? Iya. Uang kotor. Kami tidak mau. Jangan sampai polisi datang. Menyusahkan kami. Ibu, sudahlah. Kita bayar lalu pergi. Jangan buang-buang waktu ngomong dengan mereka. Paman, ini 50.000 rupiah. Hitung. Paman, karena 50.000 rupiah ini sudah kami bayar kepada Anda, bisakah Anda mengembalikan sertifikat rumah kami? Tidak benar, masih kurang 20.000. Apa? Masih kurang 20.000. Ayah kami pulang. Budi, kakek sudah 8 tahun. Kakek akhirnya menemukanmu. Ayah, jangan terlalu bersedih. Budi dia pasti akan sadar. Kakek buyut ibu bilang, ayah meskipun tidak bisa bergerak, tapi dia bisa mendengar kita bicara. Dia pasti tidak ingin kita sedih. Iya kakek buyut ibu dulu, setiap hari menemani ayah bicara dia pasti akan sadar. Ya. Bos. Budi selama ini. Berkat Dewi yang merawatnya. Ya, tunggu dia pulang. Siapkan untuknya 3 rumah kecil. Dan besan kita. Selama ini juga tidak sedikit ikut Dewi menderita. Selain kebutuhan makan dan pakaian. Juga harus diberi pembantu yang melayani mereka. Standarnya, ikuti. Standar seperti saya. Jangan sampai memperlakukan mereka dengan buruk. Baik ayah saya segera atur. Setelah Budi sadar, pasti akan mewarisi grup Santoso. Nanti, Dewi pasti akan membantu mengelola. Kamu pilih satu perusahaan dulu untuk Dewi berlatih. Baik. Ayah perusahaan, kita punya satu perusahaan kayu dengan nilai pasar 30 juta rupiah. Menurut Bapak, bagaimana? Perusahaan kayu terlalu murahan. Tidak pantas untuk melatih menantu cucu saya. Begini saja. Perusahaan elang laut nilai pasarnya 80 juta rupiah, cocok untuk melatih menantu cucu saya. Tenang saja Bapak. Saya pasti akan mengaturnya dengan baik. Baik. Dewi sudah lama pergi, kenapa belum kembali? Benar juga. Bagaimana kalau kita menemuinya? Baik, ayo temui dia. Ayo. Baik. Uang 50.000 rupiah ini kalian sudah berutang setahun penuh. Apa aku tidak berhak meminta bunga? Ya kalian pikir kami ini badan amal? Tidak bisa bayar bunga, jangan harap dapatkan sertifikat rumah. Kalian tidak masuk akal. Paling lama, belum genap 8 bulan. Lagi pula, bunga setahun. Kalian tidak seharusnya meminta 40%. Benar. Kalian memungut rentenir itu melanggar hukum. Ibu, Apa yang melanggar hukum? kenapa kamu memukul orang? Aku memukul? Kalian tidak bisa bayar bunga? Rumah sudah kujual. Pembelinya sudah setuju denganku akan memberi aku 70.000 rupiah. Kamu, Jangan pukul anakku. ayah, Berhenti. Siapa yang berani mengganggu menantu cucuku dan besanku? Orang tak berguna itu masih punya keluarga.
Aku kira mereka semua sudah mati semua. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Kamu ini apa? Orang, kemari. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Aku bilang jangan ikut campur. Lepaskan aku. Berani mengganggu menantu keluarga Santoso? Kalian berdua. Nyawa berapa yang bisa kalian bayar? Keluarga Santoso. Apa itu? Keluarga Santoso dari ibu kota. Apa kalian salah? Dia itu orang jahat. Dia tidak layak menjadi bagian dari keluarga kalian, menantu cucu. Betul. Suaminya itu orang cacat. Kalian pasti salah. Kalian meragukan aku tidak kenal menantu cucu di sini. Mengganggu keluarga Santoso. Dan bicara sembarangan. Kalian cari mati. Bawa mereka ke tim penegak hukum. Kakek, ampun. Kami salah. Kakek, Salah. Kakek, ampun. Dewi, kamu tidak apa-apa. Tidak terluka dimanapun. Kakek, aku tidak apa-apa. Terima kasih hari ini. Kamu adalah menantu cucuku. Kita semua satu keluarga. Untuk apa berterima kasih? Ayah, waktunya sudah larut. Kita harus pulang. Baik, kita sekarang akan menjemput Budi pulang. Keluarga kita akhirnya berkumpul. Aku akan membuat seluruh kota Jaya tahu. Cucuku, menantu cucu, sudah kembali. selamat pulang. Kakek, tadi upacara penyambutannya terlalu berlebihan. Tidak apa-apa, kamu akan terbiasa. Wah, rumahnya besar sekali. Lebih besar dari halaman rumah kakek. Bagaimana? Suka di sini? Syukurlah, ini mulai sekarang jadi rumah kalian. Kakek Santoso, akhirnya Anda pulang. Bos dan yang kedua bertengkar. Apa? Aku, kakak ini harus ikut aku. Naik kuda itu keren, ya? Kali ini harus dengar aku. Taman bermain itu seru, ya? Ayo kita naik kuda di peternakan kuda kakek, ya? Ayo naik kuda! Peternakan kuda apa? Rio dan Rina ini baru 6 tahun. Naik kuda apa? Berbahaya sekali. Jangan, jangan. Paman kedua ini, semua taman bermain di kota, sudah kusewa. Kalian bisa main sesuka hati, ya. Bagus sekali. Aku bisa main di taman bermain. Semua taman bermain di kota? Tidak, 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 tidak. Ayah, paman kedua, Rio dan Rina masih kecil. Kalian terlalu berlebihan. Ini akan memanjakan anak-anak. Jangan, jangan, jangan. Dewi, Rio dan Rina adalah cucu-cucuku. Kalau bukan kita yang memanjakan mereka, siapa lagi? Lagi pula Rio dan Rina juga keponakan cucuku. Dan keponakan cucu perempuan. Ya saya juga harus memanjakan mereka dong. Sudah. Orang setua ini bisa diam tidak? Untunglah, kakek lebih tenang. Tidak seperti ayah dan paman kedua yang berlebihan. Sejak Rio dan Rina datang, aku belum memberikan mereka apa-apa. Begini, villa anggrekku hadiahkan untuk Dewi. Selain itu, beritahu grup Santoso toko mainan di bawahnya. Toko pakaian wanita, toko perhiasan, toko pakaian anak. Semua produk terbaru kirim ke villa. Kakek, kenapa kakek juga begitu? Dewi, ini bukan apa-apa. Kakek masih berencana perusahaan di bawah grup Santoso. Perusahaan elang laut akan kakek serahkan padamu untuk dikelola. Diserahkan padaku? Kenapa? Merasa terlalu kecil? Bos, Ayah, silakan perintahkan. cari perusahaan yang lebih besar untuk Dewi. Tidak, kakek cukup. Mana aku bisa mengelola perusahaan? Lagi pula, harapanku selama ini hanyalah membuat Budi sadar, aku benar-benar tidak butuh yang lain. Menantu, jika kamu tidak menerimanya, keluarga Santoso akan merasa tidak tenang. Ya, istri keponakan. Jangan sia-siakan niat baik kami. Baiklah, aku setuju. Tapi, kakek sebelum aku masuk ke perusahaan elang laut, bolehkah aku berdiskusi sesuatu dengan kakek? Bukan hanya satu hal, bahkan 10.000 hal.
kakek akan setuju. Katakanlah, Yaitu, bolehkah aku memulai sebagai karyawan magang dulu? Aku tidak bisa mengelola perusahaan. Aku ingin mengumpulkan pengalaman dulu. baik, kakek setuju. Terserah kamu. Halo? Pak Direktur, apa yang Bapak katakan? Nyonya muda, itu kakek sendiri yang mengurusnya. Baik, tenang saja, kami pasti menjaganya. Tenang, tenang, tenang. Bagus sekali. Pak Manajer, ada apa? Dengar ya, Nyonya muda akan magang di departemen kita. Kesempatan ini harus kita manfaatkan. Kita harus menyenangkan Nyonya muda. Pasti untungnya besar. Waktunya hampir tiba. Nyonya muda sebentar lagi sampai. Ayo, semua berbaris menyambut. Siap? Nyonya muda. Citra, kamu juga kerja di perusahaan elang laut. Kamu siapa? Aku Dewi Lestari. Kamu tidak ingat, kita teman sekelas kuliah. Kamu ya, aku ingat. Bukankah kamu tidak lulus kuliah, lalu menikah dengan pria tak berguna itu? Saya. Penampilanmu hari ini. Melamar jadi tukang bersih-bersih? Nanti masuk. Jangan bilang kenal aku. Aku dulu putus sekolah karena harus merawat Budi. Kenapa tersebar kabar aku menikah dengan pria tak berguna? Nyonya muda. Selamat pagi, Nyonya muda. Halo, Minggir, minggir, minggir. Nyonya muda, saya manajer dari bagian pemasaran, Bapak Wijaya, khusus datang untuk menyambut Anda. Halo, saya Citra, magang baru. Nyonya muda, kami sudah tahu identitas Anda. Tenang saja, kami pasti akan menjaga Anda dengan baik. Nyonya muda, pantasan begitu sopan padaku. Ternyata mereka menganggapku sebagai nyonya muda dari keluarga Santoso. Kalau begitu, aku akan memanfaatkannya. Identitas ini, aku sudah bilang ke keluarga. Soal magangku, tidak perlu orang lain tahu. Kakek Santoso, kakek khawatir Anda diperlakukan tidak baik. Nyonya muda, silakan. Aku antar ke meja kerja Anda. bagaimana dia bisa menjadi nyonya muda keluarga Santoso? Kamu ikut di belakang. Baik, baik. Nyonya muda, hati-hati, pelan-pelan. Nyonya muda, silakan duduk. Nyonya muda, ada yang lain, Nyonya? Manajer Zhang. Aku benar-benar tidak mengerti. Orang seperti dia, yang belum lulus kuliah, kenapa bisa magang di perusahaan elang laut? Ajaib. Itu, Anu. Kalian belum tahu, kan? Dia belum lulus kuliah. Sudah menikah dengan berandalan. Citra, jangan sembarangan bicara. Aku tidak lulus kuliah karena... Belum lulus kuliah, sudah tidur dengan pria lain. Malu, jangan-jangan kesempatan magangnya juga dari tidur. Kalian. Jangan asal bicara. Sudah, karyawan baru, jangan bicara lagi, duduk di sana. Sudahlah. Hari pertama kerja. Jangan bertengkar dengan rekan kerja. Nyonya muda, apa Anda haus? Biarkan saya ambilkan air. Tidak usah. Biarkan dia yang melakukannya. Saya? Kalau tidak, Masih bengong, ayo. Bisa menuangkan air untuk Nyonya muda. Itu suatu kehormatan bagimu. Apa kau tidak mengerti bahasa orang? Nyonya muda kehausan. Kau sanggup bertanggung jawab? Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk jadi pesuruh. Jadi pesuruh kenapa? Aku bilang padamu, karyawan baru, jangan mempersulit. Apa kau tidak percaya aku bisa memecatmu?
Apa kau mau membakar Nyonya Muda? Bukan aku. Sudah. Orang seperti dia ceroboh? Apa yang bisa dia lakukan? Lihat saja penampilanmu yang melarat. Jauhi Nyonya Muda, jangan sampai dia terkena sial. Kenapa masih berdiri? Cepat bekerja. Setiap hari. Rapikan dokumen-dokumen ini. Nanti sore akan dipakai rapat. Banyak sekali. Apakah waktunya cukup? Waktunya tidak cukup. Kamu tidak lembur siang ini, betul. Jangan karena kamu seorang mempengaruhi kerja seluruh departemen kami. Kalian, kamu apa? Masih mau kerja di perusahaan elang laut atau tidak? Sudahlah. Pekerjaan lebih penting. Tidak boleh membuat kakek khawatir. Itu jam tangan Patek Philippe. Sebenarnya apa identitasnya? Kakek, sudah waktunya makan siang. Baik, sekalian siapkan 1 porsi untuk Nyonya Muda. Sebentar lagi, saya akan ke perusahaan. Sekalian antar untuknya. Kakek khawatir Nyonya Muda di perusahaan, tidak betah. Dia akan menantu cucu kesayangan saya. Saya harus menjaganya untuk budi. Kakek, Anda kepada Nyonya Muda, sungguh baik sekali. Akhirnya siang. Ayo kita makan siang bersama. Ayo. Halo? Dewi, kakek bawakan makanan enak untukmu. Sudah sampai depan kantormu siang ini. Tidak usah ke kantin. Kakek, kenapa Anda datang? Saya akan jemput Anda. Tolong aku. Perutku sakit. Aku buru-buru ke toilet. Tolong bantu aku menyusun berkas ini dan antar ke ruang rapat. Ini penting, ya. Kamu. Hanya bisa minta kakek menunggu sebentar. Dewi belum juga turun, ya. Istirahat siang ini hampir selesai. Apa dia terhambat pekerjaan? Sebaiknya aku antar ke atas saja. Nona, Dewi Lestari, di mana mejanya? Mejanya di sana. Terima kasih. Tidak masalah. Waktu istirahat siang ini, Dewi pergi kemana? Kurang ajar. Siapa ini yang menugaskan menantu cucuku begitu banyak pekerjaan? Ini mau membuat orang kelelahan? Dari mana datangnya kakek ini? Siapa yang membiarkan kakek ini masuk? Katakan, siapa yang menugaskan menantu cucuku begitu banyak pekerjaan? Saya. Ada apa? Magang ini pergi kemana lagi? Bukankah sudah kubilang, pekerjaan belum selesai, tidak boleh istirahat siang. Berani bermalas-malasan? Begitu dia kembali, aku akan pecat dia. Kamu hanya seorang manajer. Berani memperlakukan menantu cucuku seperti ini. Sombong sekali. Kamu pikir kamu siapa? Benar, yang tidak tahu pasti mengira perusahaan ini milikmu. Baik. Hari ini, jika aku tidak datang ke perusahaan kita, aku benar-benar tidak tahu di bawah grup Santoso masih ada hama seperti kalian. Aku bilang padamu, aku adalah Nyonya Muda Grup Santoso. Mulai sekarang, seluruh grup Santoso adalah milikku. Aku bisa melakukan sesukaku. Kakek kami kangen kakek buyut. Kangen kakek buyut. Kakek buyut pergi ke perusahaan untuk mengantar makanan untuk ibu. Sebentar lagi pulang. Kakek bawalah kami ke perusahaan cari kakek buyut dan ibu tolonglah. Kakek bawalah kami ke sana. Nah, baiklah. Baiklah, kalau begitu, kakek akan mengajak kalian mencari ibu dan kakek buyut. Kakek baik sekali. Baik, ayo kita pergi. Berangkat sekarang. Ayo. Bagus. Berani meniru kami. Nyonya Muda Grup Santoso beraninya panggil direktur utama kalian ke sini. Aku bilang, Pak Tua, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas bertemu direktur utama kami.
Direktur utama kami sangat sibuk. Bukan sembarang orang bisa bertemu. Kamu pikir kamu kakek Santoso, berani bicara seperti itu pada nyonya muda kami? Ternyata ada yang tidak buta, akulah kakek Santoso. Siapa yang tidak tahu, kakek Santoso sudah pensiun lama. Sekarang yang mengurus adalah Bapak Santoso, dia sendiri yang mengelola grup Santoso. Coba lihat dirimu di cermin. Pakaianmu kelas apa? Masa jadi kakek? Kamu pikir kami bodoh? Kalau kamu adalah kakek, maka Dewi Lestari adalah nyonya muda. Orang jahat, Kakek, siapa? Orang jahat ini yang dianggap sebagai menantu cucuku? Kakek ini jaga mulutmu. Siapa menantu cucumu? Kukatakan padamu, kakek tua, kau cari hubungan keluarga, tidak lihat siapa yang di hadapanmu? Penjahat. Bagaimana bos bisa bertindak seperti ini? kakek, kau tidak apa-apa. Kalian mau apa? Jadi, kamulah menantu cucu kakek ini, dia hari ini berani berpura-pura menjadi kakek Santoso. Kalian berdua pasti celaka. Dewi, kau dipecat? Penjahat. Aku lihat hari ini, siapa yang berani memecat menantu cucuku? Berani sekali kau memukul orang. Satpam, Satpam, cepat datang. Lemparkan mereka keluar. Sebentar lagi kita akan bertemu ibu dan kakek buyut. Berani memukul nyonya muda kalian celaka. Ada apa? Dewi dipukul. Ibu dan kakek buyut sepertinya diganggu. Ayo cepat selamatkan mereka. Kakek tua ini dan perempuan Dewi ini berani memukulku. Hari ini aku pasti akan membuat kalian bayar. Penjahat. Mata mana yang buta? Berani mengganggu menantuku? Bapak kami menangkap 2 penipu dari sini. Benar, Bapak. Nyonya muda juga dipukul oleh kakek tua ini. Betul. Dan perempuan kecil ini langsung mengganggu nyonya muda kita. Penjahat, cepat lepaskan. Ayah, ada apa ini? Bapak, kakakmu, Anda panggil dia apa? Dia adalah kakek Santoso ini celaka. Apakah dia benar-benar nyonya muda grup Santoso? Tidak mungkin. Orang kampung seperti Dewi, mana mungkin dia nyonya muda dari grup Santoso. Ibu, kakek buyut, kalian tidak apa-apa. Ibu, apakah ada yang mengganggu kalian? Ibu tidak apa-apa, tenang saja. Bos, bagaimana kamu mengurus ini? Ada orang. Pura-pura jadi Dewi saja sudah keterlaluan. Dan berani mempermalukan Dewi di depan saya. Masa ada hal seperti ini? Mereka berani mengganggu menantu saya. Panggil orang. Tangkap mereka semua. Jangan, kakek Santoso, ampuni saya, kakek Santoso, saya sungguh menyesal. Kakek Santoso, mohon beri saya 1 kesempatan. Saya benar-benar tidak tahu diri. Yang terpenting, wanita inilah, dialah yang menipu kami. Siapa yang memberi kamu keberanian? Berani menyamar sebagai menantu cucu saya? Kakek, Dewi dengar, aku jelaskan. Mereka yang bersikeras bilang aku nyonya muda, jangan salahkan aku. Dasar orang jahat, kamu bikin aku celaka, masih berani bilang begitu, aku habisi kamu. Cukup. Seret mereka keluar. Umumkan. Mereka di blacklist di seluruh industri. Perusahaan mana yang berani mempekerjakan berarti melawan keluarga Santoso. Jangan, kakek, kumohon, ampuni aku. Kakek, kami sungguh sadar salah. Bapak, tolong bicarakan untukku, selama bertahun-tahun di perusahaan, meski tidak berprestasi, setidaknya aku bekerja keras. Berani menyakiti menantuku. Ini sudah cukup sopan untuk kalian bawa pergi. Dewi. Bos, bagaimana kamu ngurus ini? Di perusahaan keluarga Santoso kita, ternyata ada yang mengaku sebagai menantu cucuku. Ayah, maaf. Ini kelalaianku. Dewi, maaf ya. Ayah, jangan begitu. Aku tidak apa-apa.
Sampaikan instruksi ini. Hubungi semua media besar. Aku akan mengakui hubungan keluarga. Aku ingin membuat seluruh kota Jaya tahu bahwa Dewi adalah menantu cucuku. Ayah, aku mengerti. Apa katamu? Kakek, ada apa? Budi sudah bangun. Benarkah, kakek? Budi akhirnya sadar. Syukurlah, ayah sudah bangun. Ayah sudah bangun. Kalau begitu, kakek, ayo kita cepat temui Budi. Iya, kita berangkat sekarang menemui Budi. Ayo. Ayo. Budi, Kakek. Ayah. Anak baik. Kamu akhirnya sadar. Budi sudah bangun. Ini peristiwa besar bagi keluarga Santoso. Pergi, jemput besan kita. Malam ini, kita akan mengadakan pesta, perayaan. Baik, Ayah. Saya akan segera mengirim orang untuk menjemput besan. Pergi. Bagus, bagus. Kakek. Paman kedua barusan bercerita banyak kepada saya. Maaf, kakek. Saya membuat kakek khawatir. Semua sudah berlalu. Hanya saja, selama ini, istri dan anak-anakmu selama 8 tahun ini, mereka menderita banyak karenamu. Kedepannya, kamu harus mengganti rugi mereka dengan baik. Bukan, kakek. Saya belum menikah. Mana mungkin ada istri dan anak. Aku ingat. Hari itu hujan deras sekali. Mobil entah menabrak apa lalu jatuh ke jurang. Setelah jatuh itu, aku tidak ingat sama sekali. Jadi, Budi kamu kehilangan ingatan selama 8 tahun ya? Dewi ini sungguh bernasib sial ya. Budi susah payah sembuh, tapi malah melupakannya. Nanti besan datang. Bagaimana menjelaskannya? Dewi, cepat istirahat sebentar. Pekerjaan ini biar pembantu yang mengerjakan. Tidak apa-apa, kakek, aku tidak capek. Iya, Dewi. Kamu sudah memasak banyak hidangan. Pasti capek ya? Tidak apa-apa, ayah. Aku khawatir orang lain tidak tahu selera Budi. Aku ingin masak makanan kesukaannya. Masih ada satu lagi, sup iga teratai. Sebentar lagi siap. Sup iga teratai. Besan. Nak, Aduh, ayah ibu besan datang. aku bawa sedikit, oleh-oleh khas kampung kami. Bawa banyak barang dari jauh. Pasti capek. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Besan ini semua dari peternakan sendiri, sangat bergizi, silakan makan, tenang saja. Terima kasih, Ibu Bapak. Kamu panggil kami apa? Kamu panggil kami apa? Jangan panggil bapak dan ibu. Panggil ayah dan ibu. Panggil ayah dan ibu. Besan, jangan marah. Ini Budi, baru sadar dan kehilangan ingatan lagi. Dia melupakan semua yang terjadi setelah mengenal Dewi. Semuanya lupa. Ada apa ini? Kenapa nasib Dewi begini? Wah. Ayah. Ibu. Meskipun aku kehilangan ingatan tentang Dewi dan anak-anak, tapi kakek sudah menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi setelahnya. Kalian tenang saja. Aku pasti bertanggung jawab pada mereka. Baik, baik. Pesan, silakan duduk. Kita makan sambil ngobrol. Ayo, ayo. Besan, Silakan duduk. Hari ini, untuk merayakan kesembuhan Budi, Dewi sengaja memasak hidangan sebanyak ini. Ayo kita semua makan. Cicipi masakan Dewi. Ayo, ayo. Silakan. Ibu, ini iga bakar. Coba cicipi. Ayah, kamu juga makan banyak. Kamu juga makan.
Semalaman sibuk, kamu capek ya? Terima kasih, Budi. Oh iya, ini minuman favoritmu, sup iga teratai. Coba cepat cicipi. Budi. Aku buatkan sup iga teratai favoritmu. Cepat cuci tangan kemari makan. Budi, kamu kenapa? Kamu kenapa? Siapa namamu? Ayah, kamu kenapa? Kamu kenapa? Budi, dokter di kota bilang, aku hamil kembar. Kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Budi, kamu kenapa ini? Budi, kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau kita segera ke rumah sakit? Budi, Budi, Seseorang, siapkan mobil. Ya, Cepat ke rumah sakit. Budi, jangan menakutiku. Kita pergi ke rumah sakit. Dewi. Dewi, jangan takut. Aku tidak apa-apa. Kepalamu sudah tidak sakit? Sudah tidak sakit. Setengah tahun yang lalu di pantai, kaulah yang menyelamatkanku. Membawaku pulang. Tak lama kemudian, kami saling mencintai. Lalu kamu melawan keberatan keluarga. Menikah denganku. Dan kemudian lahirlah Rio. Rina. Selama 8 tahun ini, aku tidak memberikan apapun untuk keluarga, tapi kamu untuk kami telah mengorbankan seluruh masa mudamu. Kamu sudah ingat semuanya? Ya. Aku sudah ingat semuanya. Sebelumnya aku tidak merawat kalian dengan baik. Aku sangat menyesal. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Ayah malu-maluin. Bagus, Budi. Akhirnya semua ingatannya pulih. iya. Dewi akhirnya menunggu hingga tiba kebahagiaan. Dewi, untuk merayakan kalian berdua, akhirnya cinta kalian bersatu. Kakek memberimu hadiah. Nah, terimalah ini. Ini liontin giok keluarga Santoso. Terima kasih, kakek, tapi saya sungguh tidak bisa menerima ini. Terimalah saja. Menantu, terimalah saja. Mulai hari ini, kamu adalah nyonya muda keluarga Santoso sekarang. Yaitu calon nyonya besar keluarga Santoso. Dewi. Mulai sekarang, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk selalu membuatmu bahagia. Kali ini, kita tidak akan pernah berpisah lagi.